Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Ayu Putra Rifarantika, NIM 2103021100054. Baik, di sini saya dari kelompok 1 dan akan menjelaskan tentang pengertian iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Rahmatullah, NIM 2103021100041. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM 2103021100044. Dari kelompok 2 akan membahas tentang perspektif iman dan kufur menurut aliran Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mr. Rahmi dengan nomor NIM 210302110075. Di sini saya akan menjelaskan tentang iman dan kufur perspektif aliran Mu'tazilah. Saya Muhammad Zulfan Masandi, nomor induk mahasiswa 210302110062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Putri Masyita, NIM 210302110051 dari kelompok 2. Pada kali ini saya akan menjelaskan perspektif iman dan kufur menurut aliran Maturidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mubarak Fathillah, nomor induk mahasiswa 2103021100070, akan menjelaskan perspektif iman dan kufur menurut aliran Jabariyah dan Qadariyah. Pengertian iman secara etimologis berarti percaya. Nah, perkataan iman diambil dari kata kerja amana yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Perkataan iman yang berarti membenarkan itu disebutkan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surah At-Taubah ayat 62 yang menyebutkan dia Muhammad itu membenarkan, mempercayai kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman. Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab, dan Rasul. Dan jenis iman di sini ada 2, yaitu iman hak dan iman batil. Dan di sini jika berdasarkan hadis, definisi iman merupakan tambatan hati yang diucapkan, dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman memiliki prinsip dasar segala isi hati, ucapan, dan perbuatan sama dalam satu keyakinan. Jika orang-orang beriman adalah mereka yang di dalam hatinya, di setiap ucapannya dan segala tindakannya sama, maka orang beriman disebut juga dengan orang yang jujur atau orang yang memiliki prinsip atau juga pandangan dan sikap hidup. Jadi, pengertian iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan lafal dan membenarkannya dengan kesungguhan hati, kemudian mengamalkannya dengan berkata baik atau berperilaku baik sebagaimana perintah Allah. Selanjutnya, yakni tingkatan iman. Nah, di dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dalam keyakinan beragama. Di antaranya adalah Muslim. Nah, Muslim ini orang mengaku Islam, kadar keimanannya termasuk yang terendah, sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhan yang Esa. Belum ada bedanya dengan iblis yang juga meyakini bahwa Allah adalah Maha Esa. Yang kedua, mukmin, orang beriman yang mengkaji syariat Islam sehingga
meningkat wawasan keislamannya. Yang ketiga, muhsin, orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik. Yang keempat, mukhlis, orang yang ikhlas dalam baik. Yang keempat, mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah. Hidupnya hanya untuk mengabdikan kepada Allah. Dan yang terakhir, yakni muttaqin, orang yang bertakwa. Tingkatan ini adalah yang tertinggi di antara tingkatan lainnya. Kufur secara bahasa artinya adalah menutupi. Orang yang bersifat kufur disebut kafir. Oleh karenanya, bangsa Arab menyebut malam dengan nama kafir, dikarenakan malam menutupi siang. Sedangkan kufur menurut ensiklopedia Islam adalah al-kufru, artinya tertutup atau tersembunyi. Mengalami perluasan makna menjadi ingkar atau tidak percaya. Ketidakpercayaan kepada Tuhan, yakni sebuah kehendak untuk mengingkari Tuhan, sengaja tidak mensyukuri kehidupan dan mengingkari wahyu. Namun, jika ditelaah menurut syara, kata kufur berarti tidak beriman, baik kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika seorang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan cara mendustakannya ataupun tidak dengan cara mendustakannya, maka orang itu sama saja telah kufur atau mengkufuri keberadaan Allah dan Rasul-Nya. Kufur ada dua jenis, yaitu kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, sedangkan kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, atau biasa disebut kufur amali. Kufur amali adalah dosa-dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak menjadi derajat kufur besar. Sebagai kelompok yang lahir dari peristiwa politik, pendirian teologis Khawarij, terutama yang berkaitan dengan masalah iman dan kufur, sebenarnya lebih bertendensi politis daripada ilmiah teoritis. Kebenaran pernyataan ini tidak dapat disangkal, karena seperti yang telah diungkapkan sejarah bahwa Khawarij mula-mula memunculkan persoalan teologis seputar masalah apakah Ali dan pendukungnya adalah kafir atau tetap mukmin? Apakah Muawiyah dan pendukungnya telah kafir atau tetap mukmin? Jawaban atas pertanyaan ini kemudian menjadi pijakan dasar dari teologi mereka. Penggunaan akal bagi keimanan. Seperti yang dijelaskan Harun Nasution, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan begitu, iman seseorang dapat dikatakan benar jika berdasarkan akal, bukan taklid kepada orang lain. Masalah fluktuasi iman yang merupakan persoalan teologi yang diwariskan aliran Mu'tazilah disinggung pula oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa seseorang manusia meningkatkan dan melaksanakan amal kebaikannya, maka imannya semakin bertambah. Sebaliknya, apabila setiap berbuat maksiat, maka imannya semakin berkurang. Kenyataan ini dapat dipahami seperti halnya Khawarij, memasukkan unsur amal sebagai unsur penting dari iman. Al-amal juz al-iman. Apakah Ali dan pendukungnya adalah kafir atau tetap mukmin? Apakah Muawiyah dan pendukungnya telah kafir atau tetap mukmin? Jawaban atas pertanyaan ini kemudian menjadi pijakan dasar dari teologi mereka. Mereka yakin kepada manusia, mereka telah berbuat dosa besar. Iman dalam pandangan Khawarij tidak semata-mata percaya kepada Allah, akan tetapi mengerjakan segala perintah kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Oleh karena itu, segala perbuatan yang religius
termasuk di dalamnya masalah kekuasaan, adalah bagian dari keimanan. Al-amal juz al-iman. Siapapun yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul-Nya, tetapi tidak melaksanakan kewajiban agama, bahkan melakukan perbuatan dosa, oleh Khawarij dipandang kafir. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat menyatakan bahwa konsep mereka tentang keimanan merupakan salah satu unsur terpenting dan mudah dimengerti karena memiliki keterkaitan langsung dengan masalah al-wa'ad wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman, yang merupakan salah satu dari Pancasila aliran Mu'tazilah. Konsep lainnya dalam keimanan adalah ma'rifah, yaitu pengetahuan dengan akal. Ma'rifah menjadi unsur penting karena pola pemikiran atau pandangan Mu'tazilah yang bercorak rasional, yang dimana sikap Mu'tazilah dalam penolakan keimanan berdasarkan otoritas orang lain atau disebut juga al-iman bi at-taklid. Di sini Mu'tazilah sangat menekankan pentingnya pemikiran logis atau penggunaan akal bagi keimanan. Seperti yang dijelaskan Harun Nasution, segala pengetahuan dapat diperoleh dengan perantara akal, dan kewajiban-kewajiban dapat diketahui dengan pemikiran yang mendalam. Dengan begitu, iman seseorang dapat dikatakan benar jika berdasarkan akal, bukan taklid kepada orang lain. Masalah fluktuasi iman yang merupakan persoalan teologi yang diwariskan aliran Murijah disinggung pula oleh Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa seseorang manusia meningkatkan dan melaksanakan amal kebaikannya, maka imannya semakin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman dan kufur dalam perspektif aliran Asy'ariyah. Jadi seperti yang kita tahu, aliran Asy'ariyah ini adalah aliran yang dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Nah, terkait materi ini, iman dan kufur, dalam perspektif alirannya beliau, kita dapat menemukan bahasanya dalam 3 kitab karangan beliau, yaitu Al-Maqalat, Al-Ibanah, dan Al-Luma'. Menurut sumber yang saya kutip, yaitu buku berjudul Ilmu Kalam karya Bapak Rosihan Anwar dan Bapak Abdul Razak, mengatakan bahwa iman didefinisikan dalam 3 kitab ini secara berbeda satu sama lain. Misalnya dalam kitab Al-Maqalat, kitab Maqalat, dan kitab Al-Ibanah. Di kitab itu disebutkan bahwa pengertian iman adalah qaul itu ucapan, dan amal itu perbuatan, dan iman itu dapat bertambah serta berkurang. Seperti itu definisi iman dalam kitab Maqalat dan kitab Al-Ibanah. Sementara dalam kitab lainnya, yaitu kitab Al-Luma', iman diartikan sebagai tasdik billah. Ini berarti berkaitan dengan hati, makrifat itu ya, tentang keyakinan hati gitu ya. Tasdik billah, pembenaran akan adanya Allah. Sebatas itu penjelasan iman dalam kitab Al-Luma'. Ini tidak menjadi masalah ya di kalangan kita, di kalangan muslim, jika terdapat seseorang yang memiliki definisi akan suatu hal tapi berbeda antara pengertian dalam satu tempat, misalkan dalam suatu kitab gitu ya. Itu adalah hal yang biasa, bukan menjadi suatu permasalahan. Jadi emang sebaiknya kita sebagai orang-orang awam gitu ya, kita ngikut aja. Karena ya pasti beliau seperti itu memiliki dasaran sendiri dalam berpendapat, sementara kita belum tentu. Kemudian
di antara definisi-definisi iman yang sesungguhnya itu adalah hal yang biasa, bukan menjadi suatu permasalahan. Jadi emang sebaiknya kita sebagai orang-orang awam kita ngikut aja, karena ya pasti beliau seperti itu memiliki dasaran sendiri dalam berpendapat, sementara kita belum tentu. Kemudian di antara definisi-definisi iman yang sesungguhnya yang diinginkan oleh pendiri pencetus aliran Asy'ariyah, ini kita dapat menemukan penjelasannya yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syahrastani, yaitu salah seorang teolog aliran Asy'ariyah. Jadi beliau ini menulis Imam Asy-Syahrastani ini menulis bahwa iman secara esensial, secara hakikat, secara makna yang sesungguhnya, iman adalah tasdik bil janan. Jadi membenarkan dengan kalbu, membenarkan dengan hati. Sedangkan mengatakan atau qaul dengan lisan dan melakukan tadi amal, suatu amal itu bahasa Arabnya, melakukan berbagai kewajiban utama adalah hanya sebagai furu' atau cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan membenarkan utusan-utusannya beserta yang mereka bawa darinya, iman orang semacam itu merupakan imam yang sahih. Dan seseorang tidak akan tanggal keimanannya kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Jadi menurut pendapat yang dikemukakan Imam Asy-Syahrastani ini, jadi hampir sama dengan yang telah disebutkan dalam pengertian tadi, kitab Al-Luma, Al-Ibanah, sama Al-Maqalat, yaitu inti dari keimanan itu adalah terkait dengan perkara hati, terkait dengan hati, keyakinan Sementara qaul, perkataan, dan amal atau perbuatan itu hanya sebagai cabang, hanya sebagai wujud dari adanya keimanan. Iman kan artinya kan hati kan berarti meyakini. Sementara perwujudan daripada iman itu adalah berupa qaul dan adalah hanya sebagai furu' atau cabang-cabang iman. Oleh sebab itu, siapapun yang membenarkan keesaan Tuhan dengan kalbunya dan membenarkan utusan-utusannya beserta yang mereka bawa darinya, iman orang semacam itu merupakan imam yang sahih. Dan seseorang tidak akan tanggal keimanannya kecuali jika ia mengingkari salah satu dari hal-hal tersebut. Jadi menurut pendapat yang dikemukakan Imam Asy-Syahrastani ini, jadi hampir sama dengan yang telah disebutkan dalam pengertian tadi, kitab Al-Luma, Al-Ibanah, sama Al-Maqalat, yaitu inti dari keimanan itu adalah terkait dengan perkara hati, terkait dengan hati, keyakinan Sementara qaul, perkataan, dan amal atau perbuatan itu hanya sebagai cabang, hanya sebagai wujud dari adanya keimanan. Iman kan artinya kan hati kan berarti meyakini. Sementara perwujudan daripada iman itu adalah berupa qaul dan amal. Perkara hati, perkara keyakinan itu adalah hal yang utama, paling pokok. Sementara wujudnya berupa qaul dan perbuatan tadi, berupa perkataan dan perbuatan tadi adalah hanya sebagai perwujudan daripada adanya iman yang ada dalam hati. Begitu. Jadi lebih lanjut lagi, tadi disampaikan oleh Imam Asy-Syahrastani bahwa keimanan seseorang dikatakan sahih atau sah jika imannya dia
membenarkan keesaan Tuhan dalam kalbunya. Jadi emang titik tekan dalam adanya iman menurut aliran Asy'ariyah menurut Imam Asy'ariyah yang disampaikan oleh Imam Asy'ariyah ini adalah titik tekannya iman itu adalah tentang hati. Itulah pokoknya tentang perkara hati. Tasdik billah tadi yang menurut redaksinya Imam Al-Asy'ari itu. Nah, selain perkara hati itu hanya sebagai cabang. Jadi semisal qaul dan lisan ini wujud daripada adanya iman dalam hati ini enggak ada, itu imannya tetap dikatakan perwujudan adanya keimanan itu tadi, keimanan dalam hati. Semisal tidak ada qaul, tidak ada persaksian akan adanya Tuhan gitu ya, atau tidak ada amal yang menunjukkan adanya keimanan dalam hati gitu ya, itu tidak masalah. Pokoknya menurut aliran Asy'ariyah yang paling utama daripada keimanan itu adalah perkara hati, seperti itu. Selanjutnya, keterangan Asy-Syahrastani di atas di samping mengonvergensikan, mengombinasikan gitu ya. Kata lainnya mengombinasikan kedua definisi yang berbeda yang diberikan Imam Al-Asy'ari dalam kitab Al-Maqalat, Al-Ibanah dan Al-Luma. Pada satu titik pertemuan juga menempatkan ketiga unsur iman itu, yaitu tasdik atau pembenaran ya. Ini tasdik ini terkait hati, terus qaul perkataan, dan amal perbuatan pada posisinya masing-masing. Jadi bagi Imam Al-Asy'ari juga Asy'ariyah, persyaratan minimal untuk adanya iman hanyalah tasdik yang diekspresikan secara verbal dalam berbentuk syahadatain, 2 kalimat syahadat. Nah, yang perlu kita bahas itu yang biasanya masih terjadi kebingungan di antara kita adalah tentang bedanya Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah. Itu gimana? Nah, di sini saya juga akan menyinggung sedikit tentang pengertian kedua istilah ini ya. Jadi Al-Asy'ariyah itu adalah nama pencetus aliran aliran Asy'ariyah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Sementara Asy'ariyah tanpa al gitu ya, tanpa al dan mendapat imbuhan Asy'ariyah itu adalah imam-imam aliran Asy'ariyah. Nah, gini, seperti kita tahu dalam kajian fikih misalnya. Dalam kajian fikih itu kita mengenal mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Terus kita mendengar istilah lain Syafi'iyah. Nah, ini apa bedanya Syafi'i dan Syafi'iyah? Nah, Syafi'iyah adalah Asy'ari. Sementara Asy'ariyah tanpa al gitu ya. Tanpa al dan mendapat imbuhan Asy'ariyah itu adalah imam-imam aliran Asy'ariyah. Nah, gini, seperti kita tahu dalam kajian fikih misalnya. Dalam kajian fikih itu kita mengenal mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Terus kita mendengar istilah lain Syafi'iyah. Nah, ini apa bedanya Syafi'i dan Syafi'iyah? Nah, Syafi'iyah adalah imam-imam yang mengikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi semisal pangkat gitu ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Asy'ari itu adalah mereka berada pada puncak pangkat itu, puncak imam seperti itu. Nah, sedangkan Asy'ariyah dan Syafi'iyah adalah berada di bawah
pangkatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari itu. Jadi mereka memang banyak gitu, memang imam-imam, memang ada banyak imam seperti itu. Dan perbedaan pendapat di antara mereka itu juga sekali lagi merupakan hal yang biasa dalam Islam. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Jadi misalkan Imam al-Asy'ari memiliki pendapat demikian, sementara murid-muridnya gitu ya, murid-murid yang juga menjadi seorang imam itu memiliki pendapat yang berbeda. Asalkan memiliki dasaran itu tetap dianggap sah dan mereka tetap dianggap sebagai al-Asy'ariyah atau Syafi'iyah ya, karena mereka memang pengikut mazhab Syafi'iyah atau aliran Asy'ariyah seperti itu. Jadi itu tambahan saja tentang Asy'ariyah dan al-Asy'ari gitu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Silakan menyimak lanjutan berikutnya, bahasan berikutnya. Nah, terus tadi kan bahasanya iman dan kufur dalam perspektif aliran Asy'ariyah. Nah, itu tadi telah dijelentrehkan oleh Imam Asy-Syahrastani sekaligus oleh pencetusnya Syafi'iyah atau aliran Asy'ariyah seperti itu. Jadi itu tambahan saja tentang Asy'ariyah dan al-Asy'ari gitu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Silakan menyimak lanjutan berikutnya, bahasan berikutnya. Nah, terus tadi kan bahasanya iman dan kufur dalam perspektif aliran Asy'ariyah. Nah, itu tadi telah dijelentrehkan oleh Imam Asy-Syahrastani sekaligus oleh pencetusnya aliran Asy'ariyah Abu Hasan al-Asy'ari dalam 3 kitab tadi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kufur? Nah, dari penjelasan kesimpulan bahwa kufur dalam perspektif aliran Asy'ariyah itu adalah kebalikan daripada pengertian iman yang telah disebutkan oleh kedua imam tadi. Yaitu kalau iman tadi intinya adalah meyakini dalam hati, ya yakin ya dalam hati. Jadi kufur adalah kebalikan daripada itu, yaitu mengingkari adanya keesaan Tuhan, atau ya kalau dalam Islam jadi nggak iman sama Gusti Allah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sesimpel itu. Beliau dalam kitabnya emang tidak menjelaskan tentang pengertian kufur, tetapi dari penjelentrehan beliau dalam hal keimanan terkait iman, tentang iman itu kita bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Kesimpulan daripada pengertian kufur gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau iman tadi itu adalah keyakinan dalam hati, berarti kufur adalah kebalikannya, jadi pengingkaran adanya keesaan Tuhan dalam hati. Terus bagaimana dengan ucapan, dengan perbuatan? Semisal nih, ada orang yang dia iman dalam hati ya, dalam hatinya dia iman kepada Allah, akan tetapi mulutnya itu misalkan mengucap hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, yang dapat membuat dia murtad gitu ya. Semisal ya apa gitulah, terserah, saya juga nggak tahu. Nah, terus tapi sekali lagi orang itu masih memiliki iman dalam hatinya. Nah, itu bagaimana keimanannya? Nah, dari pemaparannya Imam Asy-Syahrastani dan Imam mana dengan ucapan, dengan perbuatan. Semisal nih, ada orang yang dia iman dalam hati ya, dalam hatinya dia iman kepada Allah, akan tetapi mulutnya itu misalkan mengucap hal-hal yang dapat mengeluarkan dia dari Islam, yang dapat membuat dia murtad gitu ya. Semisal ya apa gitulah, terserah, saya juga nggak tahu. Nah, terus tapi sekali lagi orang itu masih memiliki iman dalam hatinya.
Nah, itu bagaimana keimanannya? Nah, dari pemaparannya Imam Asy-Syahrastani dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, keimanan orang itu tetap dianggap sah. Soalnya kenapa? Sekali lagi, iman menurut aliran Asy'ariyah itu adalah yang kaitannya dengan hati, bukan dengan ucapan atau perbuatan gitu ya. Terus misal lain, ada orang yang hati dia tidak beriman kepada Allah gitu ya, tidak mengingkari adanya Tuhan, akan tetapi mulutnya dia semisal ya baca-bacaan zikir gitu ya, perbuatannya dia sholat gitu ya, emang itu kan kelihatan kayak wah Islami banget orang ini gitu ya, imannya pasti kuat, padahal dalam hatinya sebaliknya dia mengingkari ada Tuhan. Nah, seperti itu dalam aliran Asy'ariyah, keimanan orang itu tidak dianggap sah. Gitu ya. Jadi emang pengertian ya titik tekan pada pengertian iman menurut aliran Asy'ariyah itu ada pada hati. Selama hati itu mengtasdik billah, mengakui keesaan Allah, itu tetap dianggap sah. Adapun mulut, qaul ya, atau amal, perbuatan itu hanya sebagai cabang dalam arti tidak harus gitu ya. Yang harus adalah hati gitu. Seperti itu. Selanjutnya, perspektif iman dan kufur menurut aliran Maturidiyah. Kita ketahui aliran ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi yang memiliki pemikiran teologi yang mendasar kepada Al-Quran dan akal. Namun, porsi terhadap akal lebih besar daripada Al-Quran. Kembali ke pengertian iman. Dalam aliran Maturidiyah memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, yakni dari Maturidiyah Samarkand, yang memiliki pendapat bahwa iman adalah tasdik bi al-qalb, bukan semata-mata ikror al-lisan. Yang dimaksud iman bukan hanya pengakuan dari lisan, tetapi juga harus pembenaran dalam hati. Pengertian iman ini dikemukakan oleh Al-Maturidi sebagai bantahan terhadap subsekte Al-Karimah dari aliran Murji'ah. Beliau juga berargumentasi dengan ayat Al-Quran dari surah Al-Hujurat ayat 14. Selanjutnya, pendapat kedua dari Maturidiyah Bukhara yang dikemukakan oleh Al-Basdawi. Menurutnya, pengertian iman adalah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan. Yang dimaksud yakni meyakini dan membenarkan dalam hati akan keesaan Allah dan Rasul-Rasul yang diutusnya, beserta risalah yang dibawa darinya. Jadi, iman menurut Maturidiyah Bukhara adalah tasdik yang berisikan pembenaran dengan kolbu atau hati, juga pengakuan secara verbal. Pendapat Maturidiyah Bukhara tampaknya tidak banyak berbeda dari aliran Asy'ariyah yang sama-sama menempatkan tasdik sebagai unsur esensial dari keimanan, meskipun dengan pengungkapan yang berbeda pula. Pengertian iman dan kufur perspektif aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang pertama, aliran Jabariyah. Masalah iman dan kufur. Iman dan kekafiran tergantung sepenuhnya kepada keyakinan di dalam hati. Dan orang yang telah mengenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian ingkar dengan lidahnya tidak akan menjadi kufur karenanya. Bahkan juga tidak menjadi kafir, sungguh pun ia menyembah berhala, menjalankan ajaran Yahudi atau Nasrani kemudian mati. Bagi Allah Subhanahu wa taala, orang demikian tetap merupakan seorang mukmin yang sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah bukanlah kamu yang menghendaki, tetapi Allah lah yang menghendaki. Quran surat Al-Ihsan ayat 30. Menurut Harun Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Allah. Maksudnya adalah setiap perbuatan yang dikerjakan manusia tidak berdasarkan kehendak manusia, tapi diciptakan oleh Allah dengan kehendaknya. Di sini manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena tidak memiliki kemampuan. Ada yang
mengistilahkan bahwa Jabariyah adalah aliran manusia menjadi wayang dan Tuhan sebagai dalangnya. Di antara tokoh adalah Jahm bin Sofwan. Dengan pendapatnya adalah bahwa manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Pendapat Jahm tentang keterpaksaan ini lebih dikenal dibandingkan dengan pendapatnya tentang surga dan neraka. Konsep iman kalam Tuhan meniadakan sifat Tuhan dan melihat Tuhan di akhirat. Surga dan neraka tidak kekal, dan yang kekal hanya Allah. Sedangkan iman dalam pengertiannya adalah makrifat atau membenarkan dengan hati. Dan hal ini sama dengan konsep yang dikemukakan oleh kaum Murji'ah. Kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Ajaran Jabariyah yang moderat adalah Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif atau negatif. Tapi manusia mempunyai bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia mempunyai efek untuk mewujudkan perbuatannya. Manusia juga tidak dipaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan oleh dalang dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan. Tetapi manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan Tuhan. Tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu, dan Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Sedangkan Al-Diror, tokoh Jabariyah moderat lainnya, mengemukakan pendapat bahwa Tuhan dapat dilihat dengan indera keenam dan perbuatan dapat ditimbulkan oleh dua pihak. Yang kedua, aliran Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan pendapat Goliat tentang ajaran Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. Tokoh An-Nazam menyatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Sementara bagi Qadariyah, manusia adalah pelaku kebaikan dan juga keburukan, keimanan dan juga kekufuran, ketaatan dan juga ketidaktaatan. Dari keterangan ajaran-ajaran Jabariyah dan Qadariyah tersebut di atas, yang terpenting kita harus paham bahwa mereka mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil serta pendapat yang demikian itu dengan maksud untuk menghindarkan diri dari bahaya yang akan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan beragama dan mencapai keilmuan dan kesucian Allah dengan sesempurna-sempurnanya. Penghindaran itu pun tidak mutlak dan tidak selama-lamanya. Bahkan jika dirasakan akan berbahaya pula. Mereka pun tentu akan mencari jalan dan dalil-dalil lain yang lebih tepat. Paham takdir yang dikembangkan oleh Qadariyah berbeda dengan konsep yang umum yang dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dengan demikian, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak zaman azali, yaitu hukum yang dalam istilah Al-Quran adalah sunnatullah. Secara alamiah, sesungguhnya manusia telah memiliki takdir yang tidak dapat diubah. Manusia dalam dimensi fisiknya tidak dapat berbuat lain, kecuali mengikuti hukum alam. Misalnya manusia ditakdirkan oleh Tuhan tidak mempunyai sirip seperti ikan yang mampu berenang di lautan lepas. Demikian juga manusia tidak mempunyai kekuatan seperti gajah yang mampu membawa barang 100 kg.